Haid itu paling cepat berapa hari? Oh, ini bapak-bapak juga harus tahu ini. Khawatirnya istrinya 30 hari full haid dikira haid, gitu. Haid itu paling cepat. Haid paling lama berapa hari? 15 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari tidak disebut haid. Disebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini mendatangkan kebaikan kepada kita, menjadikan kita hambanya yang soleh dan solihah sampai nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas agama Islam ini sampai hari kiamat nanti. Insya Allah tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu tentang rukhsah dan azimah dalam Islam. Pernah dengar istilah ini apa belum? Rukhsah dan azimah. Pernah dengar apa enggak? Barusan saya ngomong buater, dengar tapi ya. Di dalam agama kita itu ada istilah rukhsah, ada istilah azimah. Apa sih Ustaz rukhsah itu dan apa azimah itu? Ya. Allah menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita hari ini itu syariat yang luar biasa lengkap, luar biasa sempurna, tidak perlu disempurnakan karena sudah sempurna. Kalau kita ini yang ngaji semuanya muslim dan muslimat kan ini ya, tidak ada yang non muslim ini ya. Karena syariat yang dibawa oleh baginda Nabi ini sempurna, tidak perlu disempurnakan dan tidak butuh penyempurnaan dari kita, karena sudah sempurna. Maka untuk memahami kesempurnaan syariat Islam ini diperlukan sebuah ilmu, diperlukan sebuah alat untuk memahami agama. Ya, namanya apa? Banyak alat untuk memahami agama Islam. Di antaranya ada namanya usul fikih. Nah, di dalam usul fikih, pelajaran fikih itu ada namanya istilah rukhsah. Rukhsah ini bahasa mudahnya adalah keringanan. Rukhsah itu bahasa mudahnya apa? Keringanan. Kalau azimah itu mengambil hukum sebagaimana mestinya. Ini bahasa mudahnya. Nanti kan kita lihat apa saja sih definisi dari rukhsah itu. Kalau dari definisi yang dilakukan, yang didefinisikan oleh para ulama, diantaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mendefinisikan rukhsah itu adalah ma syara'ahu Allahu minal ahkami tahfifan 'alal mukallafi fi halatin khasatin taqtadi hadat tahfif.
Rukhsah itu dalam definisi adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah berupa ketentuan hukum yang ringan untuk mukallaf pada kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Orang dalam kondisi wajar, dalam kondisi normal, sholat itu harus pakai air untuk berwudu dalam kondisi apa? Normal. Tapi dalam kondisi tertentu dia tidak bisa bersuci menggunakan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Orang dalam kondisi normal sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, tapi dalam kondisi tertentu dia boleh sholat duhur 2 rakaat, boleh sholat asar juga 2 rakaat, karena ada kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu yang mendapatkan keringanan syariat itu namanya rukhsah. Ya, namanya apa? Rukhsah. Lawannya rukhsah namanya azimah. Namanya apa? Azimah. Azimah ini adalah hukum atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah pertama kali dan tidak mengalami perubahan. Meskipun dalam keadaan tertentu, dalam keadaan normal di bulan Ramadan kita diwajibkan apa? Puasa. Bahkan dalam keadaan tertentu pun puasa itu juga tetap wajib. Padahal sudah dalam keadaan tertentu. Nah, itu berarti hukumnya puasa tadi tidak gugur karena tetap mengambil hukum normal. Itu namanya apa? Azimah. Ya, ada apa namanya tadi hukumnya? Azimah. Azimah ini bukan hukum yang 5 itu bukan. Karena hukum yang 5 itu ya wajib, lawannya haram. Makruh lawannya sunnah. Yang terakhir apa? Mubah. Nah, hukum itu cuma 5 ini toh, nggak ada tambahan lain selain 5 ini. Ya, hukum di dalam agama Islam itu cuma 5, tidak ada tambahan dari hukum ini. Cuman di antara hukum yang 5 ini itu masuk 2 kriteria ini, yaitu rukhsah dan juga azimah. Contohnya apa? Sholat wajib. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita mengambil hukum azimah, sholat dalam keadaan tertentu menjadi tidak wajib. Kalau kita mengambil hukum rukhsah, kalau kita mengambil hukum rukhsah dalam keadaan tertentu, sholat menjadi tidak wajib. Kalau kita mengambil hukum azimah, bagaimanapun keadaannya, sholat itu tetap wajib. Jadi kalau rukhsah itu hukum yang awalnya A bisa merubah menjadi B. Kalau azimah sekali A tetap A. Nah, itu namanya apa? Azimah. Seumpama sampeyan pergi ke Semarang. Jarak Rembang Semarang berapa kilo? Berapa Mas? 110. Jarak 110 kilo itu sudah boleh membatalkan puasa apa enggak? Jarak 110 kilo itu sudah boleh membatalkan puasa apa enggak? Boleh. Karena jarak untuk boleh membatalkan puasa dalam safar itu minimal 86 kilo dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i jaraknya berapa? 86 kilo. Sampean pergi ke Semarang, ya toh? Sudah sampai Semarang, kira-kira mbok batalno apa ndak puasane? Sampean batalkan apa ndak? Jujur, dibatalno apa ndak? Kalau puasanya sampean batalkan, berarti Anda mengambil rukhsah. Karena orang safar dapat keringanan.
Kalau sampean tidak membatalkan puasa, berarti Anda mengambil azimah. Yes, paham ya? Jelas apa enggak ini? Tak ulangi lagi. Kalau pergi dari Rembang ke Semarang, itu sudah boleh membatalkan puasa, tapi nanti diqodho, ya. Tapi ketika sampai Semarang, Anda membatalkan puasa karena mengambil apa? Rukhsah, mengambil keringanan. Atau sebaliknya, sampai Semarang Anda tetap berpuasa. Oh, saya kuat kok, Pak. Ya saya puasa aja. Berarti Anda mengambil hukum azimah, sebagaimana mestinya tidak mengalami perubahan. Di Islam ada dua itu, ada rukhsah, juga ada azimah. Ibu-ibu juga demikian. Kalau dalam keadaan hamil atau keadaan menyusui, ya, itu ibu-ibu mendapatkan rukhsah, boleh tidak berpuasa, ya, tapi juga boleh tetap berpuasa. Kalau tidak berpuasa, dosa apa enggak kalau ibu hamil tadi itu? Enggak dosa, karena dia mendapatkan keringanan. Dia tetap berpuasa, ya enggak apa-apa, keringanannya tidak diambil. Jadi ibaratnya rukhsah itu keringanan. Kalau panjenengan di perusahaan tiba-tiba dikasih cuti gitu ya, Anda tak kasih cuti seminggu, enggak apa-apa, enggak masuk kantor, tidak dipotong gajinya, diambil apa enggak tadi itu bonus tadi itu? Kalau diambil namanya rukhsah, kalau tidak diambil namanya saya enggak, Pak, saya mau memajukan perusahaan, masuk terus. Nah, berarti ngambil apa? Azimah. Orang usah disuruh aja pengen cuti ya, gini disuruh ya kan, pasti saya cuti ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi definisi rukhsah sama azimah seperti itu. Ada beberapa sebab yang orang itu akan mendapatkan rukhsah. Jadi jangan gampang-gampang, kenapa enggak puasa? Aku ngantuk. Ini enggak jadi sebab ini ya. Ada beberapa sebab orang itu boleh mengambil rukhsah kalau sebab itu ada. Kalau tidak ada sebab, tidak boleh kita mengambil rukhsah. Ada banyak sebabnya. Di antaranya satu, sebabnya musafir. Itu sebab pertama. Meskipun musafirnya tidak capek, meskipun musafirnya tidak capek, jarak tempuh antara Surabaya ke Jakarta itu berapa jam diperlukan? Sekitar 1,5 jam. Capek apa enggak? Naik pesawat 1,5 jam. Tidak capek, ya kan? Orang yang bekerja menjadi kuli panggul, capek apa enggak? Capek. Tapi orang kerja kuli panggul itu tidak mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Karena sebabnya bukan karena capek, sebabnya orang itu dapat rukhsah karena apa? Safar. Sebabnya apa? Karena apa? Safar, bukan karena capeknya. Tapi sebabnya karena apa? Musafir. Nah, jadi menjadi sebab itu bukan karena capeknya, tapi karena safarnya. Meskipun tidak capek, gitu. Mungkin panjenengan ada yang kerjanya di lapangan, gitu. Harus riwa-riwi ke Rembang, nanti ke Sedan, balik ke Sule, ke Kragan. Itu kan capek, seharian lagi. Sementara orang yang naik pesawat dari Semarang ke Jakarta hanya butuh 1 jam, tidak capek, tempatnya ber-AC, enak, waktunya cepat. Kenapa boleh membatalkan puasa? Sementara saya yang bekerja seharian itu capek, kok tidak boleh membatalkan puasa? Sebabnya bukan karena capek, tapi sebabnya ilatnya tadi karena apa? Safar. Sebabnya karena musafir. Ada yang bukan orang Rembang enggak di sini? Atau kebanyakan bukan orang Rembang sini? Ada? Batas safar itu berapa hari? Batas orang disebut musafir itu berapa hari?
3 hari. Dalam madzhab Syafi'i, batas orang disebut musafir itu 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, dia masuk kategori mukim, orang yang sudah menetap. Ini pandangannya Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan orang disebut musafir itu 40 hari. 40 hari disebut musafir. Karena apa? Rasulullah ketika perang Uhud itu kan keluar dari daerahnya. Itu selama 40 hari itu Rasulullah itu mengqashar sholat 40 hari karena musafir. Juga ada bilang selama dia tidak berada di tempat kelahiran berarti dia musafir. Tapi ini jarang disebut pendapat yang tidak bisa diamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang mendapatkan rukhsah karena apa? Sebab sakit. Sebab sakit. Contohnya apa? Orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Jadi kalau di antara ibu-ibu atau mas-mas, bapak-bapak di sini ya, kok ada pasien yang mau dioperasi nanti jam 5 atau jam 4 sore, itu kan tidak ada waktu untuk melakukan sholat asar. Maka pas sholat duhur itu, atau dioperasinya jam 2 biasanya kan dibuat pingsan, disuntik anestesi itu berapa jam biasanya? Kan operasi itu kan ada yang lama kan, dioperasi jam 2 mungkin selesai jam 5, itu pun masih belum sadar. Sehingga ketika orang yang sakit ini, kalau panjenengan tahu Anda muslim apa enggak Pak? Oh saya muslim, langsung dijamak sholat asarnya. Tuh, disampaikan seperti itu. Anda menyampaikan seperti itu tuh berpahala. Karena karena apa? Memberitahu orang supaya tidak sengaja meninggalkan sholat. Ya sudah Pak, langsung aja sholatnya asar dijamak takdim, nggak usah dikosor. Sebabnya apa? Sakit. Orang sakit mendapatkan rukhsah. Ya, juga tayamum karena tidak kena air atau karena nggak boleh menggunakan air. Sebab sakit dia mendapatkan rukhsah. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuhnya ya, itu juga diperkenankan untuk tidak berpuasa. Bahkan tidak diperkenankan untuk mengqadha. Orang sakit tidak ada harapan sembuh, cukup membayar apa? Fidyah. Fidyahnya boleh dibayarkan di awal Ramadan. Kita punya keluarga sakit, ini sakitnya sudah sakit tua, sudah tidak mungkin sembuh. Ini kan tidak mungkin berpuasa, juga tidak mungkin mengqadha dia. Maka fidyahnya itu boleh segera ditunaikan di tanggal 1 Ramadan, bayar langsung untuk 30 hari. Tidak perlu nunggu hari raya, boleh langsung dibayarkan. Karena apa? Dia mendapatkan keringanan. Keringanannya disebabkan apa? Sakit. Yang ketiga, lupa loh ya, bukan melupakan diri ya, ngelupa, tapi lupa. Orang lupa dapat keringanan, dapat rukhsah. Maka orang puasa lupa, ya tidak batal puasanya. Ya toh? Orang lupa kalau punya istri, orang punya istri lupa, ya toh? Kemudian mentala istrinya karena lupa gitu ya kan. Loh, kok saya tadi mentala ya? Enggak jatuh talaknya karena mentala istrinya karena lupa. Orang lupa itu dapat keringanan, dapat rukhsah. Baik. Yang keempat, karena kebodohan. Bodohan itu berarti ketidaktahuan. Anda tidak tahu kalau buang angin itu tidak membatalkan puasa. Buang angin itu membatalkan sholat. Tapi Anda tidak tahu. Sholat kentut terus, tidak batal. Karena dia tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Tidak tahu itu merupakan sebab orang mendapatkan rukhsah.
Seperti mungkin panjenengan tidak tahu makan minum itu membatalkan puasa, tidak tahu puasa sih mangan, kok sampean kok makan? Loh emang kenapa kalau makan? Puasa itu tidak boleh makan. Oh saya tidak tahu ya mas. Kok nemene ya? Kok nemene puasa tidak tahu kalau makan itu nemen. Nah karena ketidaktahuan ini dia mendapatkan keringanan. Nah ini sebab apa? Kebodohan. Sama. Nah, ini karena sebab keempat. Yang kelima, karena kesukaran. Sukar itu maksudnya sulit. Karena kesulitan. Contohnya apa? Orang yang kencing terus-menerus itu dalam, tidak tahu istilah medisnya apa. Kalau dalam istilah fikih disebut salisul baul. Kita sudah pipis, gitu. Kemudian sudah berhenti pipisnya ini. Pas kita berdiri, pipisnya keluar lagi. Gitu. Pipis yang terus keluar terus-menerus itu orang Jawa nyebutnya anyang-anyangan. Res-resen. Tahu ya, anyang-anyangan tahu ya. Tapi ini nggak bisa dikontrol. Kalau anyang-anyangan kan masih bisa ditahan kan. Cuma kalau ditahan sakit. Ini sudah nggak bisa terkontrol. Dia itu keluar sendiri. Sehingga karena kotoran atau najis ini terus-menerus keluar, ini kan menyebabkan kita sulit. Masa nggak sholat? Masa mau nggak sholat? Tetap sholat karena apa? Kita mendapatkan kesulitan. Gitu. Atau ibu-ibu yang haid terus-menerus mengalami istihadah. Bu, haid itu paling cepat berapa lama? Haid paling cepat itu berapa lama? Loh. Bu, paling cepat berapa lama? 5 hari. Berapa bu? Paling cepat haid itu berapa lama? Haid itu paling cepat 1 hari 1 malam. Itu paling cepat. Haid paling lama berapa hari? 15 hari. Oh ya. Haid itu paling cepat berapa hari? Oh ini bapak-bapak juga harus tahu ini. Khawatirnya istrinya 30 hari full haid dikira haid, gitu. Haid itu paling cepat 24 jam. Jadi kalau punya adatnya cuma sehari. Pak, aku hari ini haid. Tadi malam keluar, hari ini keluar, nanti sore sudah bersih. Tidak ada bercak, tidak ada, pokoknya bersih sudah. Ya sudah besok sholat. Karena haid itu paling cepat berapa? 1 hari 1 malam. Paling lamanya, maksimalnya itu 15 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari tidak disebut haid, disebutnya istihadah. Sudah wajib sholat, wajib puasa. Umumnya, ini umumnya dalam pandangan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu meriset ibu-ibu, jenengan haidnya berapa. Oh, berarti perempuan itu umumnya haidnya itu antara 5 sampai 10 hari. Itu umumnya. Tergantung panjenengan punya adat apa enggak. Adat itu kebiasaan. Saya bulan lalu 4 hari, oh berarti bulan sebelumnya juga 4 hari, insya Allah bulan depan juga 4 hari. Lah 4 hari ini menjadi adat. Ketika kita keluar darah terus bagi ibu-ibu, ya toh, sudah lebih 15 hari ini masih keluar terus, maka ini namanya memiliki kesulitan. Maka harus sholat. Setiap mau sholat, wudu, tidak perlu mandi, cukup wudu, mungkin diganti pembalutnya cukup diganti dan tetap sholat. Ya tetap apa? Sholat, karena saat itu kita mendapatkan kesukaran. Saya ulangi lagi, haid itu paling cepat 1 hari 1 malam. Lamanya paling lama itu 15 hari. Umumnya antara 5 sampai 10. Beda kalau suci. Suci itu paling sedikit 15 hari. Suci.
Itu paling sedikit berapa hari? 15 hari. Maksimalnya 29 hari. Atau kadang perempuan yang habis melahirkan kemudian pakai KB, pakai implan atau pakai iud atau pakai obat lah ya, itu kadang nggak haid sama sekali, tidak apa-apa ya, meskipun dia awalnya punya kebiasaan, punya adat, maka dia tidak haid, ya tidak apa-apa, 30 hari itu dihukumi suci. Jadi kalau soal mama mas-mas ini punya istri ya minimal suci tadi berapa hari? Minimal suci tadi berapa hari? Suci kok 1 hari. Kalau suci minimalnya berapa? 15 minimal. Jadi kalau istri panjenengan sama mama hari ini suci, itu harus sampai 15 hari ke depan. Itu minimal. Suci baru seminggu kok haid meneh. Oh, apa sih Dek? Urung tutuk iki gitu. Kok suwe haid lagi? Tidak boleh. Minimal suci itu berapa? 15 hari. Kebalikan. Kalau haid minimalnya 1 hari, maksimalnya 15. Kalau suci minimalnya 15, maksimalnya itu 1 bulan atau maksimalnya 29, tergantung adatnya haid tadi itu. Nanti ini benar harus diperhatikan loh ya. Mas-mas juga harus tahu, mbak-mbak apalagi yang melakukan, jangan sampai haid sudah 15 hari diterjang. Kenapa ndak puasa sampean? Aku masih abang kok yu, saya masih keluar darah. Wis pirang dino, sudah berapa hari? Ini 19 hari. Loh, 19 hari harus puasa. Maksimalnya itu cukup 15 hari. Sekarang puasa. Kalau enggak gitu berdosa nanti kita. Ya, berdosa. Karena apa? Karena kesukaran, karena mendapatkan kesulitan. Baik, yang keenam, sebab orang mendapatkan rukhsah karena paksaan. Orang yang dipaksa itu mendapatkan rukhsah. Rukhsah keringanan. Contohnya bagaimana? Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau kalimat musyrik, dipaksa murtad gitu ya, maka dia tidak murtad. Karena apa? Orang yang dipaksa itu kan sejatinya dia sedang melakukan keinginan orang lain, gitu. Sama panjenengan duduk, kemudian tak suruh berdiri, oh berdiri. Berdiri itu keinginan Anda atau keinginan saya? Keinginan saya kan? Berarti orang yang dipaksa itu mendapatkan keringanan dan dia tidak mendapatkan beban. Sama orang yang puasa kok dipaksa makan, puasanya tidak batal. Wakeh 3 piring aku disuruh makan. Suruh minum Coca-Cola sak botol ya. Suruh makan gorengan sak piring. Ya toh? Tapi dipaksa. Dipaksanya itu maksudnya bagaimana? Ya mungkin ada senjata laras panjang nempel di jidat kita. Makan enggak? Kalau nggak makan tembak kamu ini. Nah, ini terpaksa ini ya. Kalau hanya dipaksa, awas kalau nggak makan nanti nggak tak ajak buber nanti sore ya. Itu ya nggak dipaksa namanya kalau seperti itu ya. Itu nggak dipaksa. Dipaksa itu ya kalau ada laras panjang pun nempel di jidat kita ya toh? Atau golok nempel di leher, itu dipaksa namanya. Ya toh? Sama. Ini pernah saya dapat pertanyaan dari jamaah, Ustadz, gimana orang laki-laki yang dipaksa oleh mertuanya untuk menceraikan anaknya? Ada laki-laki sama mertuanya, ceraikan anakku. Dipaksa ini sama mertuanya. Sebenarnya tidak mau. Apakah talaknya tadi itu jatuh? Enggak. Karena orang yang terpaksa itu tidak sedang melaksanakan keinginannya sendiri, tetapi sedang melaksanakan keinginannya orang lain. Maka orang yang dipaksa mentalak istrinya, dipaksa loh ini ya, talaknya tidak jatuh. Dia tetap berstatus istrinya meskipun mengutarakan kata-kata apa? Talak. Kamu tak talak, Dek, tapi ini dipaksa sama ibu kamu. Tidak jatuh talaknya tadi itu. Ya, tidak jatuh. Hal ini tidak mengapa karena hal ini termasuk orang yang mendapatkan paksaan. Ya, sebab ini yang keenam. Yang ketujuh,
sebab orang mendapatkan rukhsah yang ketujuh adalah karena an-naqsu atau an-nuqsan, yaitu karena apa? Karena kekurangan. Contohnya apa? Contohnya anak kecil. Anak kecil itu tidak wajib puasa karena ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang dari anak kecil itu? Dia belum balik. Dia belum balik, meskipun sudah tamyiz tapi belum balik. Hari ini usia balik kalau di dalam ilmu fikih itu, kalau perempuan ditandai ketika haid, laki-laki ketika mimpi basah. Gitu. Perempuan hari ini rata-rata usia haidnya usia berapa? Berapa, Bu? Perempuan hari ini usia berapa? SD kelas berapa? Kelas 5? Kelas 5 sudah haid atau belum SD hari ini? Sudah ada. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Ya. Kadang gini, ini panjenengan yang orang-orang medis ya kan. Faktor yang menyebabkan orang itu haid lebih awal dari usianya, atau laki-laki menjadi balik lebih awal daripada usianya, hari ini itu ditentukan juga karena faktor makanan, ditentukan faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Saya kok belum menjumpai hari ini, saya punya santri kelas 1 SMP. Rata-rata yang sudah datang ke pondok kelas 1 SMP saya tanya, sudah balik atau belum? Sudah. Padahal kelas 1 SMP. Laki-laki itu. Berarti mungkin mereka balik itu ketika masih SD. Laki-laki. SD sudah balik, laki-laki. Gimana kalau perempuan? Gitu. Ternyata karena faktornya banyak. Satu dari makanan, gitu, dari lingkungan, dari tontonan dan macam-macam, sehingga menyebabkan seharusnya belum balik. Karena Imam Syafi'i itu menentukan batas kalau laki-laki itu sampai 15 tahun. 15 tahun itu berarti sekolah kelas berapa kalau 15 tahun itu? Enggak loh. SD kan kelas 6, umur 6 tahun 12. Sudah kelas 3 SMP. Ya kan? 3 SMP baru balik. Sekarang datang ke pondok itu sudah balik. Berarti baliknya kan ketika di SD. Balik ke sini lagi. Karena adanya kekurangan, orang tadi itu mendapatkan rukhsah. Seperti contoh lagi orang gila. Orang gila itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Karena apa? Ada yang kurang dalam dirinya. Akalnya kurang, gitu. Dari segi balik ya, mungkin sudah balik, tapi secara akal kurang dia. Maka dia mendapatkan rukhsah. Jadi ini 7 hal yang orang bisa mendapatkan rukhsah. Di luar dari ini itu tidak bisa mendapatkan rukhsah. Contoh kayak tadi itu, capek Pak Ustaz. Capek itu tidak menjadi sebab orang mendapatkan rukhsah. Ya, panas, waduh, gerah Pak Ustaz. Gerah itu tidak menjadi sebab mendapatkan rukhsah. Ngantuk, ngantuk itu juga tidak menjadikan sebab orang mendapatkan rukhsah. Enggak. Ya, rukhsah itu ketika musafir, sakit, lupa, karena kebodohan, kesukaran, paksaan, dan karena kekurangan. Ini orang bisa mendapatkan apa? Rukhsah. Saya lanjutkan. Nah, keringanan dalam syariat itu banyak. Keringanan-keringanan di dalam syariat itu ada 7. Tadi kan sebab-sebabnya. Kalau ini jenis-jenisnya kekurangan. Keringanan yang pertama itu namanya keringanan menggugurkan. Takhfifu isqat. Contoh laki-laki musafir hari Jumat, kalau sudah memenuhi batas jarak, wajib sholat Jumat apa enggak? Enggak wajib. Tidak wajib itu berarti sholat Jumatnya tadi gugur. Nah, sholat Jumatnya tadi apa? Gugur. Karena apa? Karena dia mendapatkan isqat, tahfifu isqatin, yaitu keringanan berupa menggugurkan.
Orang tidak zakat. Kenapa dia tidak zakat? Karena dia masuk kategori fakir dan miskin. Berarti dia gugur tidak zakat, karena dia masuk kategori orang yang wajib menerima zakat. Jadi dia tidak wajib zakat. Yang kedua, tahfif tankis, keringanan berupa pengurangan. Yang awalnya sholat duhur 4 rakaat dikurangi menjadi berapa? 2 rakaat. Nah, itu dikurangi. Sholat asar yang awalnya 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Itu namanya tankis, keringanan berupa pengurangan. Nah, karena ada sebab tadi itu, musafir, sholatnya akhirnya dikurangi. Tahfifu ibdal, keringanan berupa mengganti. Contohnya apa? Wudu harus pakai air. Ketika tidak bisa pakai air, air diganti dengan pasir. Nah, namanya ini keringanan mengganti. Air diganti dengan pasir. Zakat itu harus dengan yang disyariatkan Rasulullah, gandum, kurma, gitu. Beras itu tidak ada zakatnya. Karena makanan pokok penduduk Indonesia itu beras, yang tidak ada gandum, maka gandum diganti dengan beras. Nah, itu namanya keringanan. Kita zakat pakai beras itu mendapatkan rukhsah, karena nggak mungkin di sini pakai kurma. Oh, di sini makan pokoknya bukan kurma. Yang keempat, tahfif takdim, mendahulukan. Contohnya ya, sholat asar dilakukan di waktu duhur, sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu namanya tahfif takdim. Kemudian yang kelima, tahfif takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar, sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Itu namanya tahfif takhir, keringanan yang berupa mengakhirkan. Yang keenam adalah tahfif tarkhis, keringanan berupa keringanan. Keringanan tapi berupa rukhsah, keringanan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya bolehnya menggunakan benda najis untuk berobat. Alkohol itu najis apa enggak? Najis. Tapi dalam dunia medis itu tidak bisa lepas dengan alkohol. Bener apa enggak? Padahal itu najis. Tapi untuk mensterilkan alat-alat medis itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan alkohol. Padahal alkohol itu najis. Karena ada apa? Ada keringanan di dalam syariat. Boleh minum arak karena dalam keadaan tertentu, tercekik sama jenengan makan sukun. Tahu buah sukun ya? Buah sukun, lomba makan sukun. Coba nanti diadakan lomba makan sukun. Baru 1 gigitan gini. Kalau di sekitar kita tidak ada air yang halal untuk minum, hanya ada khamr, maka dalam keadaan ini boleh kita mengkonsumsi minum arak. Tapi juga jangan diakali. Sudah nyiapan sukun, di sini arak, air putih, minuman dipinggirkan semuanya. Itu namanya diakali seperti itu. Tetap tidak boleh kalau diakalin seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Itu mendapatkan tahfif tarkhis, gitu. Contohnya tadi itu juga menggunakan benda najis untuk keperluan obat, karena sudah tidak ada obat lain. Panjenengan pernah sakit tipes apa enggak? Orang kampung itu kalau sakit tipes itu obatnya apa? Cacing. Cacing itu halal apa enggak? Haram dia itu. Cacing itu haram. Tapi kenapa kok digunakan untuk obat? Dia mendapatkan tahfif tarkhis. Sebenarnya hari ini obat itu memang benar toh, obat tipes yang dalam bentuk kapsul itu juga diekstrak dari cacing. Iya, ada ya. Padahal itu dari apa? Dari benda najis, dari benda yang diharamkan. Hatta mohon maaf, cangkangnya kapsul itu
Dulu pernah ada rumor itu terbuat dari ekstrak babi. Tapi hari ini sudah banyak yang halal ya. Cangkang obat itu sudah banyak yang halal. Dulu awal-awal itu masih banyak berkeliaran itu cangkang kapsul itu dari dari babi. Tapi kalau dalam keadaan tertentu karena memang tidak ada yang lain, maka diperbolehkan. Selama itu dalam keadaan mendesak, dalam keadaan tadi itu kesulitan, Ustaz. Nyari obat yang halal sulit, tidak ada, Ustaz. Ini sudah minum ini, dikasih ini, sudah minum, udah tidak mempan. Ya sudah, cacing. Cacing tadi itu mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan rukhsah. Yang terakhir keringanan berupa taghyir. Contohnya sholat itu kan harus kita ini diem, Allahu Akbar, anteng ya kan. Tapi karena dalam keadaan perang itu sholat boleh sambil lari-larian, sambil ngangkat senjata. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Oh, itu tembak. Itu taghyir, merubah keadaan posisi kita. Atau panjenengan sholat di rumah, ibu-ibu pas sholat Allah ada ular atau ada kalajengking, itu boleh sambil jenengan nyari cangkul atau nyari sambil gerak. Sholat berarti sambil gerak apa enggak? Sambil gerak boleh. Mana sapuli di mana? Jangan dibatalin sholatnya, diterusin sholatnya. Loh, itu ada riwayatnya. Riwayatnya adalah meskipun gini hadisnya itu, bunuhlah hewan-hewan ini meskipun kamu dalam keadaan ihram atau dalam keadaan sholat, ketika membahayakan. Di antaranya apa? Anjing gila, binatang pemangsa, burung pemangsa, kalajengking, ular, tikus, gitu. Dan mungkin binatang yang menjijikan pas jenengan sholat, ada cacing ternyata besar, gitu. Daripada jenengan sholat gire-gire gini, waduh cacing ya kan. Mending jangan dibatalkan sholatnya, tetap sholat. Kalau ibu-ibu tetap pakai mukena, jangan dibatalkan, keluar cari sapu, cari cikra atau pengki, disapu, dikeluarkan, dilanjutkan sholatnya, nggak usah dibatalkan. Itu mendapatkan keringanan, namanya tahfif taghyir. Jangan dibatalkan, sholat tidak boleh dibatalkan. Hadis ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan sholatmu. Rasulullah itu pernah. Ini saya punya riwayatnya ini. Rasulullah itu pernah sholat duhur. Sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Ini Rasulullah sholat cuma 2 rakaat duhur. Dapat 2 rakaat, Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah menghadap jamaahnya, membaca wirid. Habis wirid, Rasulullah baca doa, kemudian pulang menuju kamarnya. Kan rumah beliau itu kan gandeng dengan Masjid Nabawi, ya kan? Ini imaman, mimbar, rumahnya Rasul itu sebelah situ. Deret itu dengan istri-istri beliau. Dalam perjalanan beliau dari mimbarnya ini menuju ke rumah, disapa sama sahabat, ya Rasul, aku sirotis sholatu. Ya Rasulullah, apakah sholat duhurnya tadi itu sedang dikosor? Lah, enggak. Tadi Anda sholat duhur cuma 2 rakaat. Oh iya dah? Iya. Sahabat yang lain juga bilang, iya, 2 rakaat. Rasulullah balik, tidak mengulangi sholatnya, tapi langsung nambah 2 rakaat. Padahal sudah wiridan, sudah baca doa, sudah ngobrol, ya, sudah ngobrol. Itu balik, diteruskan sholatnya, Allahu Akbar, lanjut nambah 1 rakaat, ditutup dengan sujud sahwi, sujud karena lupa, tidak mengulangi dari awal. Jadi kalau panjenengan sama lupa sholat ini ya, sholat sendirian lupa, baru dapat 1 rakaat salam, ya, dapat sama 1 rakaat salam, diingetin sama istri suaminya atau diingetin sama istrinya, Mas, sholat subuh kok 1 rakaat ya apa? Enggak, 2 rakaat, 1 rakaat tadi sampean. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut aja, nggak usah mulai dari awal. Contohnya siapa? Rasulullah.
Karena apa? Lupa. Sebab mendapat keringanan karena apa? Lupa. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Jangan gampang-gampangkan membatalkan sholat karena kondisi tertentu. Nah, tidak boleh membatalkan sholat, itu tidak boleh, karena sholat itu sebuah ibadah yang sangat sakral. Sakralnya itu luar biasa sholat ini. Tidak ada ibadah yang lebih sakral dibandingkan sholat. Karena saat itu kita sedang dialog, cakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sakral. Wong panjenengan mohon maaf dipanggil yang punya rumah sakit aja. Itu kan sakralnya luar biasa ya kan, dipanggil ke ruangannya, luar biasa. Apalagi ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sudah lebih 5 menit saya menyampaikan materi. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Boten? Mbak, mas? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, insya Allah. Ini masih banyak sebenarnya, ada beberapa pengertian, tapi saya cukupkan sekian karena sudah jam 9. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muyassiral 'asir yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yassir wa admin bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.